Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tri Febrianti dan NPM 2313034017. Saya dari Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan 2023 kelas B. Jadi, setelah video sebelumnya saya membahas mengenai 7 danau terluas di Indonesia, maka pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling ke benua terluas di dunia. Kira-kira benua apa ya? Mau tahu kelanjutannya? Tonton sampai habis ya. Oke, baik. Mari kita mulai di sini. Saya akan membagikan info-info penting terkait benua Asia, seperti yang kita tahu bahwa Asia adalah benua terbesar di dunia. Tidak hanya terbesar dalam hal luas daratannya, namun juga terbesar populasinya dibandingkan benua lainnya, meski dalam satu wilayah benua yang sama. Nah, kondisi di tiap negara Asia itu tidak selalu sama, mulai dari perbedaan iklim sampai perbedaan populasinya yang terbagi menjadi 6 bagian. Lalu, benua Asia ini terletak sekitar 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat. Nah, benua ini juga membentang sekitar 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dengan bentangan wilayah yang luas ini menjadikan benua Asia benua terluas di dunia dengan luas mencapai sekitar 43.998.920 km persegi. Oke, lalu dari utara, Asia ini dibatasi oleh Samudra Arktik. Bergeser ke sebelah timur, itu akan ada penampakan Samudra Pasifik. Lalu di sebelah selatan ada Samudra Hindia, dan Eropa itu dari sisi barat. Selain itu, benua Asia berbatasan dengan berbagai ketampakan-ketampakan fisik. Misalnya, Eropa di sebelah barat. Kita bisa melihat padatnya pelayaran di terusan Suez. Nah, terusan terpanjang yang juga jadi pemisah antara Asia dan Afrika. Lalu juga ada Selat Bering di sebelah timur laut, yang mana selat yang memisahkan Asia dan Amerika Utara. Dan ada pula Laut Timor yang jadi pembatas antara Asia dan Australia. Lalu juga ada dua selat sempit, Bosporus dan Dardanella, yang mana dua selat ini yang memisahkan Anatolia dari semenanjung Balkan, serta berbatasan dengan pegunungan Ural, Selat Bosporus, Laut Kaspia, Laut Hitam, Laut Tengah, Laut Merah, dan Selat Dardanella tadi. Oke, setelah melihat wilayah perbatasan tadi, kita juga akan melihat bagaimana kondisi masing-masing wilayah. Dimulai dari Asia Tengah, yang mana Asia Tengah ini wilayahnya yang berada di sebelah barat Cina, selatan Rusia, dan utara Afghanistan. Perbatasan barat wilayah ini membentang di sepanjang Laut Kaspia. Nah, lalu Asia Tengah ini secara politik itu dibagi menjadi 5 negara, yakni ada Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, dan Kirgistan. Nah, menariknya dari nama-nama negara di Asia Tengah ini diakhiri dengan sufiks Persiastan yang berarti tanah. Wilayah ini tuh mencakup 4.003.451 km persegi dan memiliki populasi lebih dari 77 juta jiwa di tahun 2022. Sesuai dilansir dari World Population Review, populasi terbanyak di kawasan ini itu berada di Uzbekistan dengan total mencapai
34.875.757. Lalu, di Asia Tengah ini punya peran penting dalam pengangkutan barang antara Tiongkok dan Eropa selama era perdagangan jalur sutra sekitar 130 sebelum Masehi hingga ditutup tahun 1453 Masehi. Nah, kondisi iklim di Asia Tengah itu sangat kering dan curah hujannya tidak memadai. Hal ini tuh menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada sungai Serdaria, dan Amudarya. Untuk irigasi wilayah ini secara keseluruhan, itu mengalami musim panas yang terik dan musim dingin yang sejuk dengan banyak sinar matahari dan curah hujan yang sangat sedikit yang mengakibatkan terdapat kelangkaan air. Nah, hal tersebut itu menjadi salah satu penyebab tidak meratanya persebaran penduduk di wilayah ini, karena kebanyakan orang itu lebih memilih untuk tinggal di sepanjang tepi sungai yang subur atau di kaki gunung yang subur. Nah, di Tenggara itu relatif sedikit yang tinggal di hamparan gersang yang luas di kawasan tengah dan barat, serta Uzbekistan Barat dan Turkmenistan. Itu ada 5 kelompok etnis terbesar di Asia Tengah, yakni yaitu ada Uzbekistan, Kazakh, Taichi, Turkis. Nah, semua kelompok itu berbicara dengan bahasa yang berhubungan dengan Turki, kecuali orang Tajik. Kalau orang Tajik itu berbicara dengan bahasa yang berhubungan dengan Persia Islam. Dengan Persia. Lalu, Islam itu adalah agama yang dominan di Asia Tengah. Dengan sebagian besar itu penganutnya adalah Islam Sunni pada sekitar abad ke-19 hingga akhir abad 20 sebagai hasil dari penggabungan historis. Setelah itu, kawasan ini Kekaisaran Rusia dan kemudian Uni Soviet itu sebagian besar orang Rusia dan Ukraina. Ada yang tinggal di wilayah ini yang akhirnya menjadikan Asia Tengah itu memiliki multi etnis yang khas Asia Tengah. Lalu, Asia Tengah juga pernah mengalami masalah lingkungan pada akhir abad ke-20 yang disebabkan oleh perkembangan pertanian yang pesat. Lalu, ketergantungan yang berlebihan pada irigasi sungai dan pengaruh pengujian serta nuklir Uni Soviet di beberapa daerah saat ini. Kegiatan ekonomi Asia Tengah itu berpusat pada pertanian beririgasi di selatan dan industri berat dan ringan serta pertambangan. Nah, Uni Soviet itu negara tersebut memasuk sebagian besar kapas Uni Soviet dan merupakan pemasok utama batu bara dan mineral lainnya untuk keperluan industri penanaman kapas beririgasi dominan yang ada di timur dan tenggara. Sementara ada juga beberapa pertanian gandum kering di provinsi-provinsi jauh di utara Kazakhstan, di mana program Virgin dan Idolan Soviet tahun 1950-an membajak banyak padang rumput untuk pertama kalinya. Oke, selanjutnya kita ke wilayah Asia Timur, yang dimana Asia Timur ini terletak di sebelah timur Asia Tenggara dengan perbatasan timurnya membentang di sepanjang Laut Cina Timur Asia Timur. Secara politik, itu Asia Timur ini dibagi menjadi 8 negara yang meliputi Cina, Mongolia, Hong Kong, Makau, Korea Utara, Korea Selatan,
Selatan, Jepang, dan Taiwan. Nah, Taiwan sendiri itu tidak diakui oleh Cina sebagai negara independen karena menganggap masih merupakan bagian dari Cina. Lalu, pemisahan Taiwan dan Cina sendiri terjadi pada tahun 1949. Sedangkan untuk Hong Kong dan Macau itu masih berada di bawah kedaulatan Cina di kawasan ini, yang mana memiliki iklim subtropis yang pada saat musim panas suhunya menjadi tinggi, namun musim dinginnya itu sejuk. Lalu kemudian akan mengalami hujan pada musim dingin seperti yang dilansir dari World Population Review, wilayah Asia Timur itu memiliki luas sekitar 11.840.000 kilometer persegi dan memiliki lebih dari 1, juta miliar populasi di tahun 2022 yang mewakili 20% dari populasi global dan 38% dari total populasi Asia. Nah, Asia juga banyak penduduk Asia Timur terpusat di wilayah metropolitan utama seperti Beijing dan Tokyo. Nah, penduduk terbanyak di Asia Timur sendiri itu berada di Cina dengan total populasinya di tahun 2022 yakni lebih dari 1,4 miliar jiwa yang menjadikannya juga sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia. Lalu diikuti oleh India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Asia Timur, khususnya peradaban Tiongkok, itu dianggap sebagai salah satu tempat kelahiran peradaban paling awal, yang mana peradaban kuno lainnya di Asia Timur yang masih eksis sebagai negara merdeka hingga saat ini antara lain itu peradaban Jepang, Korea, dan Mongolia dengan wilayah terluas dan penduduknya terbanyak. Lalu, Cina memberikan pengaruh luar biasa pada semua etnis kebudayaan, bahkan kebanyakan orang-orang Barat menyebut orang Asia adalah orang Cina, Jepang. Nah, maksudnya orang Cina. Lalu, Jepang sejak restorasi Meiji itu telah menjelma sebagai raksasa industri di Asia. Pada akhirnya Jepang juga ikut dalam Perang Dunia II. Meski kemudian ia harus kalah dan melepas wilayah jajahannya, sementara Korea Selatan sejak pecah perang saudara dengan Utara telah mengikat kerjasama dengan Amerika. Kini ia telah tumbuh menguasai dunia hiburan yang terkenal dengan istilah Hallwest gelombang. Korea adalah sebuah istilah yang merujuk pada tersebarnya budaya pop Korea secara global di berbagai negara di seluruh dunia, mulai dari tahun 1990-an. Lalu, terdapat sumber daya alam yang dihasilkan oleh Asia Timur, seperti minyak bumi, timah putih, batu bara, garam, dan ikan. Oke, selanjutnya yaitu Asia Selatan. Di Asia Selatan ini, wilayahnya itu memiliki bentuk seperti semenanjung yang dibatasi oleh 3 perairan, yakni Samudra Hindia di selatan, Teluk Benggala di timur, dan Laut Arab itu di barat. Wilayah tersebut mencakup anak benua India dan negara-negara sekitarnya.
Asia Selatan secara politis itu dibagi menjadi 7 negara otonom, yakni ada Sri Lanka, Bangladesh, India, Afghanistan, Pakistan, Bhutan, dan Nepal. Lalu, Asia Selatan ini memiliki luas kira-kira 5.134.641 km persegi dan memiliki populasi lebih dari 1,9 miliar seperti yang dilansir dari World Matters, yang mana ini merupakan hampir seperempat dari populasi global. Selain itu, merupakan daerah terpadat di dunia, berbeda dengan Asia Tengah yang cenderung kering. Asia Selatan ini memiliki iklim tropis, yang mana dikarenakan kondisi geografis Asia Selatan itu diapit oleh lautan dengan pegunungan atau dataran tinggi. Yang mana seperti rumah bagi salah satu peradaban paling awal di dunia yang dikenal sebagai peradaban Indus, dan saat ini merupakan salah satu wilayah terpadat di planet ini. Terlepas dari sejarah etnis, bahasa, dan politik orang-orang di wilayah tersebut, itu bersatu oleh pandangan budaya dan etika yang sama. Kekayaan literatur tekstual kuno dalam bahasa Sanskerta dan bahasa daerah itu merupakan faktor pemersatu utama musik, tarian, kebiasaan ritual, cara pemujaan, dan cita-cita sastra itu juga sangat serupa di seluruh Asia Selatan. Meskipun di wilayah tersebut juga masih terjadi konflik yang masih berlangsung hingga sekarang antara India dan Pakistan yang memperebutkan keseluruhan wilayah Kashmir. Selanjutnya yaitu ada Asia Tenggara. Nah, di Asia Tenggara ini adalah wilayah yang terletak di bagian tenggara benua Asia. Wilayah ini itu mencakup semenanjung Indochina dan semenanjung Malaka, serta Kepulauan Nusantara. Nah, di Asia Tenggara ini berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Samudra Hindia Teluk Benggala dan anak benua India itu di barat. Lalu, wilayah ini itu mencakup beberapa negara kepulauan dan kepulauan yang membentang antara belahan utara dan selatan yang menjadikannya satu-satunya wilayah Asia yang terletak di kedua sisi garis khatulistiwa. Nah, Asia Tenggara secara politik itu dibagi menjadi 11 negara, yakni Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timur Leste, dan Vietnam. Geografi Asia Tenggara itu dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, daratan dan kepulauan. Yang mana negara-negara yang berada di daratan itu termasuk Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, semenanjung Malaysia, dan Vietnam. Sedangkan untuk negara-negara yang berada di kepulauan itu termasuk Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia Timur, dan juga Singapura. Nah, di Asia Tenggara ini mencakup luas total itu sekitar 4.545.792 km persegi dan memiliki ukuran populasi itu lebih dari 684 juta, sejumlah besar yang mana kepulauannya itu mencirikan geografi di Asia Tenggara. Kepulauan Indonesia adalah yang terbesar di dunia dan merupakan rumah bagi jumlah gunung berapi aktif terbesar
di dunia. Seperti dilansir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa jumlah gunung aktif di Indonesia itu adalah 127 gunung api di seluruh Asia Tenggara, termasuk dalam zona iklim tropis dan subtropis. Dan sebagian besar wilayah ini menerima curah hujan tahun yang cukup besar di Asia Tenggara. Ini juga itu terdapat cuaca monsun yang ekstensif dan teratur, yaitu di mana angin yang berbalik arah setiap 6 bulan yang menghasilkan periode basah dan kering yang ditandai di sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Nah, angin monsun ini menyebabkan ekstrim berupa hujan lebat hingga angin kencang. Nah, bentang alam Asia Tenggara ini dicirikan oleh 3 elemen fisik yang saling bercampur, yakni pegunungan dataran rendah dan dataran tinggi, dan air dalam bentuk laut dangkal, dan sistem drainase yang luas dari jumlah tersebut. Lalu, sungai mungkin memiliki signifikansi sejarah dan budaya terbesar karena saluran air itu telah menentukan bentuk pemukiman dan pertanian, yang mana menentukan pola politik dan ekonomi yang fundamental, dan membantu menentukan pandangan dunia terhadap orang-orang di Asia Tenggara. Lalu, di Asia Tenggara juga itu memiliki sinkretisme budaya yang khas. Juga sangat penting bahwa Asia Tenggara yang merupakan wilayah tropis yang paling mudah diakses di dunia itu terletak secara strategis di jalur laut Asia Selatan dan dunia Timur Tengah. Lalu, Mediterania selain itu, pentingnya kawasan ini dalam perdagangan global itu dimulai selama perdagangan rempah-rempah yang dimulai sebelum eksplorasi Eropa saat ini. Ekonomi Asia Tenggara berkembang pesat. Indonesia itu dianggap sebagai ekonomi terbesar di kawasan ini dan merupakan satu-satunya anggota G20 di Asia Tenggara. Oke, selanjutnya yaitu ada Asia Barat. Nah, Asia Barat ini itu terletak di antara Asia Tengah dan Afrika di selatan Eropa Timur, yang mana sebagian besar wilayah tersebut itu sering disebut sebagai Timur Tengah. Meskipun secara geografis tidak termasuk daratan. Nah, Mesir yang memang secara budaya di daratan Mesir yang memang itu dianggap secara budaya sebagai negara Timur Tengah. Asia Barat juga secara politik itu dibagi menjadi 17 negara. Seperti ada Georgia, Armenia, Azerbaijan, Turki, Siprus, Suriah, Lebanon, Israel, Palestina, Yordania, Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, dan juga Yaman. Nah, wilayah ini juga itu termasuk Semenanjung Sinai Mesir, yang mana wilayah ini itu mencakup sekitar 5.994.935 km persegi dan memiliki populasi lebih dari 290 juta jiwa tahun 2022 seperti yang dilansir oleh World Matters. Lingkungan gurun yang gersang mencakup area yang luas di wilayah ini. Namun Asia Barat itu memang memiliki beberapa titik akses ke perairan besar, termasuk Laut Hitam, Teluk Persia, Laut Arab, Laut Merah, Laut Kaspia, Laut Mediterania,
Mediterania, dan Laut Asia. Secara numerik, Asia Barat itu didominasi oleh penduduk berbahasa Arab, Persia, dan Turki. Nah, masing-masing itu dengan urutan 70 juta penutur diikuti oleh komunitas yang lebih kecil dari bahasa Kurdi Azerbaijan, Ibrani, Armenia, dan Neo-Haram. Yang mana dominasi bahasa Arab dan Turki itu adalah hasil dari invasi Arab dan Turki abad pertengahan yang dimulai dengan penaklukan Islam pada abad ke-7 Masehi yang menggusur bahasa Arab yang sebelumnya dominan di wilayah Suriah dan bahasa Yunani di Anatolia. Meskipun bahasa Ibrani menjadi bahasa dominan di Israel pada paruh kedua abad ke-20, selain itu, perekonomian Asia Barat itu sangat beragam dan kawasan ini itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Turki itu memiliki ekonomi terbesar di kawasan ini, lalu diikuti oleh Arab Saudi dan Iran, yang mana minyak bumi itu adalah industri utama dalam perekonomian regional karena lebih dari separuh cadangan minyak dunia dan sekitar 40% cadangan gas alam dunia yang terletak di kawasan Asia Barat ini. Lalu yang terakhir yaitu Asia Utara, yang mana Asia Utara ini kawasannya hanya ada satu negara, yakni Rusia. Yang mana wilayah Rusia ini yang masuk ke Asia Utara itu berada di sebelah timur Pegunungan Oral. Nah, wilayah ini itu terkadang juga dikenal sebagai Rusia Asia Utara, dibatasi oleh Samudra Arktik di utara, Eropa Timur di sebelah barat, dan di sebelah selatan itu berbatasan dengan Asia Tengah dan Asia Timur. Serta di sebelah timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik Asia Utara, mencakup area seluas sekitar 13.100.000 km persegi atau 8,8% dari luas daratan bumi atau 1,5 kali luas Brasil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai benua terbesar di dunia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.